Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang dalam menuju umroh ke Baitullah. Pertama kali saya ada keinginan ke Baitullah, yaitu tatkala kami dari CPA berkumpul di Ragunan. Di sana saya mulai mengenal CPA, Klub Pecinta Al-Quran. Di sana saya ingin tahu bagaimana sih mendidik atau mengurus anak yatim, karena saya berminat untuk membentuk atau mengurus anak yatim. Di sana banyak testimoni dari teman-teman CPA, terutama Mas Edi, karena apa yang dialami menjadi motivasi untuk kita menjalankan agar supaya bisa ke Baitullah. Di sana kita mengikrarkan agar kita berangkat ke Baitullah. Nah, setelah dari sana usaha saya adalah, karena ingin ke Baitullah, usaha saya adalah saya tempelkan stiker Ka'bah di pintu dinding saya, pintu kamar, agar supaya saya bisa melihat dan merindukan Ka'bah tersebut, agar supaya saya bisa ke Baitullah. Berselang sekitar 2 minggu dari sana, niat saya makin pengen, walaupun saya belum punya uang tapi pengen. Akhirnya saya bersama teman, saya survei. Waktu itu saya punya teman, salah satu travel ustadz yang lumayan terkenal, sangat terkenal bisa dibilang. Kami bertiga ke sana untuk menanyakan biaya umroh. Dan di sana salah satu sahabat saya bilang, wah, di sini rasanya seperti di Mekah ya, aromanya aroma Mekah. Karena saat itu sebagian dari jamaah baru pulang dari Mekah. Mungkin itu penyebabnya aroma Mekah. Makin kuatlah keinginan saya untuk umroh. 1 minggu kemudian saya dapat broadcast dari Mas Edi. Tolong doakan saya agar supaya bisa umroh di akhir Ramadan. Saya ganti itu broadcast. Saya ganti namanya dengan Suryadi. Saya broadcast ke teman-teman semua. Ada yang menjawab, Mas mau berangkat umroh ya? Saya bilang iya. Banyak yang bilang amin, banyak yang iya gitu kan. Terus salah satu teman saya bilang, Mas kalau mau umroh saya punya nih travel, punya kakak ipar saya. Berapa? Oh lagi promo sekian, dia bilang. Waktu itu masih 1,8, 1.800. Kemudian ya saya samperin bersama teman, saya samperin. Saya tanya apa aja yang disarankan, terus apa biayanya gimana. Waktu itu saya belum ada uang, tapi saya pengen bener yang namanya umroh. Setiap kali sholat berjamaah di masjid, saya pengen nyari masjid yang ada gambar Ka'bahnya, atau yang mengingatkan di sana ada Baitullah ataupun Masjid Nabawi. Begitu melihat Baitullah atau Masjid Nabawi, saya bergetar, saya nangis. Ya Allah, saya pengen sekali ke sana, saya pengen sekali ke sana. Tolong beri saya kesempatan untuk ke sana agar saya lebih meningkatkan keimanan saya. Terus karena keinginan terus itu, dan saya udah berusaha ke tempat teman tadi, akhirnya saya daftar aja. Saat itu saya punya uang, tapi kira-kira belum nyampe 10% untuk biaya daftar itu, tapi tetap saya daftar aja. Setelah mendaftar, keinginan itu makin keras, makin kuat. Yang akhirnya saya dapat proyek dari klien, dari teman dapat proyek. Mas, tolong dong kerjain perusahaan saya untuk membuat laporan ini nih. Saya tawarkan biayanya sekian. Kira-kira waktu itu 1 kali biaya umroh. Sudah deal, saya dikasih DP, saya buat bayar DP umroh. Baru kira-kira setengah biaya, sudah dapat setengah biaya, saya tawarkan ke istri saya. Sayang, kamu mau ikut umroh nggak? Saya pengen umroh nih. Saya berpikir dia tidak bakal mau ikut umroh karena saat itu dia punya
anak kecil, anak bayi berumur 8 bulan atau 9 bulan, saya lupa itu. Tadinya itu hanya apa ya, pemanis aja biar supaya dia tidak merasa ditinggalkan. Kok saya umroh nggak diajak? Tapi ternyata dengan tawaran saya dia antusias, dia pengen ikut. Tapi saya bilang, tapi kamu nggak apa-apa tuh ninggalin si Dedek, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, orang kita mau beribadah, nanti Allah juga pasti akan kasih gitu. Nah di sanalah saya mulai lagi saya dekatin lagi kepada Allah. Ya Allah, saya pengen berangkat satu, Engkau kasih. Kemudian saya dekatkan diri lagi kepada Allah. Ya Allah, istri saya mau ikut, sementara uangnya saya baru dapat separuh. Tolong ya Allah, saya pengen berangkat berdua. Setiap hari saya berdoa situ. Masuk minggu ketiga, saya ditelepon lagi sama orang. Pak, tolong dong bikinin laporan temannya saya juga. Di sana saya dapat lagi, dapat satu buat untuk saya sendiri. Nah setelah itu saya ada wacana akan dapat uang lagi yang kira-kira biayanya lebih dari untuk berdua. Nah, tapi saya mengharapkan uang dari yang saya bilang wacana yang sebesar lainnya itu, dan ternyata apa? Allah berkehendak lain. Dari uang yang saya harapkan saya tidak dapat sepeser pun, karena uang yang saya harapkan itu bisa cair 3 bulan ke depan, sementara saya harus umroh di 1 bulan ke depan. Tapi tetap saya berdoa, ya Allah, 1 bulan lagi waktunya sudah harus berangkat. Saya sudah daftar berdua bersama istri. Tolong ya Allah. Nah di sana saya dapat, Allah kasih, Allah baik. Yang penting kita mau punya niat, punya semangat untuk berumroh. Tinggal bagaimana niat hati kita. Kalau kita niat sungguh-sungguh, kita berusaha, kita berdoa, kita ikhtiar, jalan pagi-pagi ikhtiar berdoa, ya Allah saya pengen ini, pengen itu. Insya Allah pasti dikasih Allah. Nah, setelah dapat, menjelang 1 minggu deadline untuk melunasi, saya kurang kira-kira 5% untuk melunasi tersebut. Tapi saya tidak mengandalkan Allah di sana. Saya berpikir, gimana saya mau cari uang yang sisanya 5% dari total biaya umroh. Akhirnya saya pinjam ke saudara. Tapi di situ kenapa? Saya dipinjam, dikasih memang sama Allah, sama kakak saudara itu. Dan Allah ternyata itu memang baik. Setelah saya bayar, saya langsung dikasih lagi sama Allah proyek untuk melunasi biaya umroh tersebut. Jadi sebelum saya berangkat, biaya umroh udah dapat. Dan yang lebih spektakuler lagi, yang lebih menakjubkan lagi adalah di saat saya sudah berangkat ke bandara, di saat saya sudah ingin terbang ke Mekah, saya ditelepon oleh klien saya. Di sana dia bilang, Pak Suryadi, saya ada mau bikin laporan untuk 3 tahun. Pak Suryadi tolong buatkan katanya. Saya bilang, setahunnya segini Bu. Ayo udah. Di sana saya berpikir, ya Allah, Engkau baik banget. Belum berangkat saya ke Tanah Suci, Engkau sudah kembalikan uang itu. Memang janji Allah itu pasti. Sebelum saya berangkat, uang biaya umroh saya sudah dibalikan, sudah dikasih lagi. Jadi biaya umroh saya dari tidak ada, saya minta, saya kepengen, sampai saya nangis, sampai saya bergetar begitu melihat Ka'bah, begitu melihat Masjid Nabawi. Yang penting keinginan kuat dari kita, berdoa, ikhtiar. Itu 3 yang saya laksanakan itu. Insya Allah Allah kasih jalan. Kemudian setelah terbang ke sana, ke Madinah, di Madinah, pertama kali di Madinah, di sana pas kira-kira setelah azan zuhur, karena kita baru datang dari Jakarta, jadi kita disuruh istirahat ke hotel, ganti pakaian dan makan siang.
Setelah itu selesai semua, kira-kira 1 jam, jam 2:30-an saya baru selesai bersih-bersih dan makan. Saya pengen ke masjid. Setelah saya turun di lobi, ada bapak-bapak tua sekitar umur 70 tahunan. Dia datang ke saya, "Nak," dia bilang, "tahu alamat hotel ini tidak?" Dia sambil menunjukkan kartu nama. "Oh ya udah Pak, saya nggak tahu, saya baru datang. Tapi ayo kita cari bersama," saya bilang gitu. 1 jam saya mencari alamat hotel itu bersama bapak itu. Saya muter ke sana kemari sampai yang namanya Madinah itu saya puterin, saya keliling, saya bisa dibilang hafal lah jadinya yang di sekitar Masjidil Nabawi itu. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya pengen men-sharing bahwa apapun yang kita kerjakan itu ada balasannya bagi Allah dan dari Allah. Nah, setelah saya selesai mengantarkan bapak itu, si bapak yang sudah kelaparan, sudah kecapean mencari hotelnya nggak ketemu, belum lagi bersama saya mencarinya, saya masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Di dalam Masjid Nabawi, saya pengen yang paling depan, di dekat imam. Sebelum saya raudo, saya belum tahu di mana raudo, belum tahu di mana imam, belum semua saya belum tahu. Tapi di sana, saya maju ke depan, saya sholat itu masjid ke depan mau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya lihat, oh di sana raudo. Saya lihat raudo sepi sekali gitu. Itu kira-kira setengah jam menjelang asar. Sepi sekali raudo, saya sholat sunnah di sana. Setelah saya sunnah berdoa, saya keluar dari pintu yang ke arah makam Nabi Muhammad. Di depan makam Nabi Muhammad juga sepi sekali. Sekitar ada 10-9 orang, mungkin sekitar nggak nyampe itulah. Yang di dalam Raudhah itu sekitar 9-10 orang, sedangkan yang di depan sekitar 5 atau 6 orang. Yang di depan makam Nabi Muhammad 5 atau 6 orang. Kemudian saya keluar dari pintu yang di dekat makam Baqi. Kemudian saya masuk lagi karena saat itu sepi sekali. Di Raudhah sekitar belasan orang, sementara di depan makam Nabi Muhammad sekitar 7-an orang. Saya mondar-mandir di sana sampai sholat berdoa. Tapi memang ada suatu hal yang aneh di situ. Tapi hal yang aneh itu adalah yang tidak lazim. Yang setelah saya pikir setelah sampai ke tanah air, hal tersebut tidak lazim. Karena tidak mungkin ada seorang anak kecil yang tidak berpakaian muslim dan megang iPad gitu kan. Mondar-mandir dia mengikuti saya. Kemudian menjelang asar, 15 menit menjelang asar, saya sholat di dekat imam. Saat sholat dia nggak ada, tapi begitu selesai sholat dia kembali ada. Itu yang agak aneh. Tapi saya pikir itu mungkin apalah yang menyaksikan, atau itu balasan daripada perbuatan baik saya saat mengantar bapak-bapak tadi. Memang saya tidak mengharapkan apa-apa karena saya kasihan melihat kakek-kakek tadi. Cuman yang saya garis bawahi adalah apapun perbuatan kita, dimanapun, kapanpun, itu adalah ada catatannya. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik. Jadi perbuatan kita itu akan selalu dicatat dan ada imbalannya bagi kita di sana. Begitu juga saat saya ke Mekah. Di Mekah, apapun yang kita lakukan, terbersit maupun tidak terbersit, itu akan terjadi. Yang pasti, semua perbuatan kita itu ada ganjarannya. Semua pikiran kita itu ada catatannya. Nanti suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, baik itu kita sendirian maupun tidak, baik terang-terangan maupun sembunyi. Saya pikir mungkin itu aja. Yang pasti
niat kita untuk ke tanah suci harus kita tanamkan dengan keras di hati kita agar supaya kita bisa ke sana. Dan satu yang perlu saya garis bawahi, yang perlu saya informasikan juga, bahwa kalau kita pengen ke sana, Allah pasti kasih ke sana. Karena kenapa saya bilang begitu? Mendengar dan membaca serta curhatan dari yang pernah di broadcast sama teman bahwa kalau pengen ke tanah suci yang penting kita beribadah dekat kepada Allah. Insya Allah Allah kasih. Nah di sana saya sudah menjalankan baru 2 kali memang, karena saya kepengen lagi. Nah tahun ini Insya Allah saya kepengen lagi bersama bareng sahabat CBA. Mudah-mudahan keinginan kami untuk pergi bersama-sama sahabat CBA terkabulkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.